Halo, selamat malam, apa kabar? Senang banget malam hari ini on air kembali hadir di ruangan Anda. Ada saya Tri Christian yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Udah kayak penyiar radio. Gimana seputaran Anda? Apakah seramai seputaran saya malam hari ini? Rame banget rasanya. Yang namanya motor berseliweran gitu. Mungkin di seputaran Anda juga rame. Tapi mungkin ada juga yang merasa malam hari ini sepi, padahal rame. Duh, hatinya itu berarti yang sepi. Mungkin hatinya kurang nyaman di hari ini. Tapi apa kabar Anda dengan hari ini? Semoga hari ini menyenangkan. Semoga ketika Anda malam hari ini mau tidur, ketika Anda mencoba mengingat kembali apa sih yang sudah Anda alami hari ini, yang ada di benak Anda adalah hal-hal yang menyenangkan. Sehingga Anda pun bisa tersenyum dalam tidur. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah Anda alami hari ini, semoga bisa menjadi pengalaman untuk Anda, menjadi refleksi juga Anda, permenungan juga untuk Anda. Kenapa hal tidak menyenangkan itu bisa terjadi? Dan semoga lain waktu tidak terjadi lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan cerita Anda di christiancerita@gmail.com. Malam hari ini yang mau saya bacakan bukan sebuah cerita sebenarnya, tapi ada satu orang yang saya sebut saja, siapa ya ini ya, saya sebut Ratri gitu ya, semoga orangnya tahu gitu. Ratri ini hanya mengatakan seperti ini: memaafkan itu susah ya, tetapi di masa prapaskah ini saya ingin memaafkan orang-orang yang sebenarnya dekat dengan saya, yang sudah membuat sakit hati saya. Saya ingin berproses untuk memaafkan. Semoga saya bisa melakukannya. Terima kasih Ratri untuk sebuah kalimat atau ungkapan hati yang satu hal yang ingin dia lakukan di masa prapaskah ini. Kalau bicara soal hati, apalagi hati yang tersakiti gitu, memang menjadi sesuatu yang agak berat kadang-kadang ya. Apakah saya pernah mengalaminya? Pernah. Pernah berjuang untuk itu? Pernah. Saya yakin Anda pun juga pernah mengalami itu. Kalau yang belum pernah ya semoga jangan mengalami gitu ya. Tapi teman-teman yang terkasih, kadang-kadang kalau kita bicara soal memaafkan, yang ada dalam benak kita adalah ketika memaafkan itu sudah harus lupa dengan kejadiannya, lupa dengan hal-hal yang membuat kita sakit hati itu. Padahal kalau melupakan itu kan sulit ya. Jadi itu menjadi proses dalam kehidupan kita gitu. Kalau mau dihapus gitu ya tidak semudah kalau kita menulis kemudian ada tip X atau ada tip X. Zaman dulu banget ya saya. Atau ada penghapus gitu yang kemudian kita hapus, tidak semudah itu. Jadi yang namanya memaafkan itu adalah tidak memperhitungkan lagi kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang membuat kita sakit hati. Jadi memaafkan itu bukan melupakan, tetapi memaafkan itu sudah tidak memperhitungkan lagi. Dalam artian gini, ketika kita memaafkan seseorang berarti ketika kita teringat lagi akan kejadian itu ya udah. Ya sudah, memang sudah berlalu, itu menjadi bagian dalam kehidupan saya, sudah tidak diperhitungkan lagi. Itu yang menjadi titiknya ketika kita memaafkan. Ada tetap kejadiannya, karena ya tadi tidak kita hapus, tapi kita sudah tidak memperhitungkan lagi. Dan seperti yang tadi Ratri sampaikan bahwa kita butuh proses, benar sekali. Dan saya rasa masa prapaskah ini sebagai masa pertobatan kita, di mana pertobatan ini adalah bagaimana kita memulai lagi kehidupan baru, memulai lagi kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita. Termasuk salah satu tanda tadi, kalau selama ini mungkin belum memaafkan seseorang, dengan pertobatan kita menjadi lebih baik lagi, kita kemudian bisa menerima orang lain itu lagi, walaupun dalam tanda kutip kadang-kadang tidak seperti dulu lagi gitu, tapi dalam artian sudah tidak diperhitungkan lagi. Lalu untuk memulainya seperti apa? Tentunya butuh proses. Dan proses ini panjang seperti yang tadi saya sampaikan. Tahapannya
Menurut saya tahapan awal yang bisa kita lakukan untuk memaafkan ini adalah mendoakan orang yang sudah membuat kita sakit hati. Kenapa mendoakan? Karena buat saya yang namanya doa itu adalah sebuah ungkapan hati kita yang paling dalam. Ketika kita mendoakan, berarti dalam hati kita sudah mulai menerima orang itu lagi. Coba deh, ketika Anda sekarang belajar untuk memaafkan, ketika mendoakan, mengatakan namanya pun itu sulit. Disinilah prosesnya. Disinilah ungkapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan menyebutkan namanya, dengan mendoakan dia, kita langsung katakan kepada Tuhan. Berbeda kalau misalnya kita bilang memaafkan hanya dalam mulut saja, tetapi hati kita menjadi berbeda. Itu hanya di permukaan, tidak dari dalam. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memaafkan adalah kita mendoakan orang tersebut. Karena dari dalam hati yang kita ajak untuk berproses ini, lama-lama nanti akan muncul dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam kata-kata kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita memaafkan, ya tulus itu yang ingin kita lakukan, itu yang memang terjadi dalam diri kita, dan itu yang memang kita ingin sampaikan. Memaafkan buat kita anak-anak Tuhan pasti bukan sesuatu yang asing. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana memaafkan itu. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan sendiri memaafkan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Memohon ampunnya langsung kepada Allah sendiri. Jadi, kita sebagai anak-anaknya tentunya juga harus berani belajar untuk memaafkan orang lain, berani memulai proses untuk memaafkan orang lain. Nah, kayaknya itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih buat Ratri yang sudah mengungkapkan isi hatinya, apa yang ingin dia lakukan di masa prapaskah ini. Sukses ya Ratri ya, semoga berani berproses, sudah berani untuk mendoakan orang tersebut. Jadi pada saatnya nanti, ya entah nanti ketika Paskah atau berproses lebih panjang lagi atau lebih cepat lagi, sudah tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan orang tersebut ya Ratri ya. Untuk Anda yang ingin juga mengungkapkan perasaan hatinya, sekali lagi silahkan kirimkan ke christiancerita@gmail.com. Saya tuliskan bagaimana menuliskannya di deskripsi. Sekarang juga saya tunggu cerita-cerita Anda. Dan semoga apa yang saya sampaikan di on air ini bisa memberikan insight-insight baru dalam diri Anda. Sehingga paling tidak untuk Anda yang sedang belajar memaafkan, diberikan kekuatan bahwa tidak Anda sendiri kok yang sedang belajar memaafkan. Banyak orang-orang yang saat ini juga sedang belajar untuk memaafkan orang lain. Ya sudah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga hidup Anda semakin baik, semoga Anda selalu sehat, dan semoga apa yang Anda ingin lakukan adalah hal-hal baik yang diizinkan oleh Tuhan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga berkat Tuhan melimpah, dan bye-bye.